nasihat Yesus itu jelas itu. Karena hanya Kristen yang mengajarkan bertemu dengan Mesias. Artinya begini, saudara, bukan semua Kristen ya. Kalau Kristen yang tadi abang Semua bilang itu Kristen, tadi, semua kecuali yang sudah mu'alaf, semua. Kenapa? Di dalam Matius 23, dengarkan saya, Bu. Dengarkan. Oke. Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Jadi siapa yang mengikuti agama Farisi yang didirikan oleh Paulus, maka dia menjadi orang neraka. Baca kitab saudara. Paulus orang Farisi, Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Akulah orang Farisi. Dia orang munafik. Kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi. Kepada orang Roma dia ngaku Roma. Munafik. Dia mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Dia malah menyunatkan Timotius. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Islam itu kaidah hukum-hukum. Islam itu hukum-hukum. Yang mentaati hukum-hukum itu Muslim namanya. Kalau dia ada dari sebelum-sebelumnya, berarti dia tidak dikatakan sebagai kitab penyempurna dong. Loh, jelas justru di Al-Quran dijelaskan Al-Ma'idah ayat 3. Telah kusempurnakan. Itu jelas itu. Artinya ya, sebelumnya, sebelum Islam itu datang sebagai agama resmi, agama Islam itu sudah ada sebelumnya. Sempurna pada zamannya. Sempurna zaman Adam untuk hukum-hukum bagi Adam. Sempurna bagi anak-anaknya. Sempurna bagi Musa. Sempurna bagi umatnya. Sudah sempurna hukum Islam itu bagi mereka. Artinya begini. Tadi kan abang bilang, ya wes itu kan Al-Quran itu kan dia hadir untuk menyempurnakan kitab-kitab yang ada kan. Berarti sebelumnya dia belum ada dong. Makanya muncul di abad keberapa Islamnya. Berarti kalau dia muncul ke abad ke-11 ataupun abad ke-7, berarti manusia-manusia yang sebelum adanya Islam kafir semua dong. Ditanyakan Islam mereka. Apa Quran, Bang? Yang ditanyakan itu Islam apa Qurannya gitu loh. Yang nyambung. Al-Quran. Ya, Al-Quran memang nanti datang pada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, itu abad keberapa, saudara? Abad ke-7. Nah, kalau di abad ke-7, kan kita kan baca Al-Quran kan. Berarti manusia sebelum ada Al-Quran, berarti kafir dong. Enggak. Udah berputar-putar dari tadi dijelaskan. Bukan berputar, saudara. Secara logika. Dengar. Gitu. Yang disebut, dengarkan dulu. Ini kitab Anda sendiri loh. Yang tidak bersunat disebut kafir. Yang bersunat tidak. Saudara tanggapi tadi saya bilang Islam ini anggapnya kalau Islam ataupun Al-Quran kan muncul di abad ke-7. Dengarkan. Anda harus membedakan antara Islam dengan Al-Quran itu sendiri. Semua dong. Michael. Artinya ketika Yesus turun dan membawa Injil, pengikutnya tidak disebut kafir. Gimana sih analoginya? Itu Bang, itu pertanyaan saya. Gak jelas, Michael. Bukan yang saudara. Tidak ikut Yesus, yang tidak ikut Yesus kafir. Ngerti ya kan? Michael? Oke, ya. Yang ikut Yesus Muslim. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Lukas 24, Shalom alaihim, Islam untuk kalian. Iya, makanya tadi aku bertanya ke abang, ya toh, kenapa kan paham banget itu. Kan muncul di abad ke-7, berarti sebelum adanya Al-Quran itu kan berarti Islamnya belum ada toh. Islam sudah ada. Kan belum ada Islam itu. Al-Quran itu penyempurna daripada keislaman, ajaran keselamatan, ajaran damai sejahtera. Apa isi kitabnya sebelum Al-Quran, Bang? Maksudnya ketetapannya sudah ada, kata Islamnya yang belum ada.
tapi ketetapannya sudah ada, maksudnya seperti itu. Nah, Ya sudah, tidak usah itu loh dipaksa yang lagi, jadi Pak Michael. pertanyaan saya. Artinya kan muncul di abad ke-7, saudara. Al-Quran, di abad ke-7 Al-Quran. Tapi kehendak Allah untuk berlaku di atas muka bumi itu sudah ada kepada nabi-nabi. Nabi Musa menerima ketetapan. Berarti Ketetapan kitabnya itu kan belum ada toh. Yang ada kan berarti cuma Taurat. Taurat, Sudah, sudah. Taurat. Tidak usah Taurat itu adalah tidak usah ketetapan ditekan Tuhan. lagi. Langsung Ketetapan pertanyaan Tuhan. saja, Pak Yang Michael. taat kepada Taurat itu Muslim. Yang Oke. ingkar kepada Taurat itu kafir. Jelas itu. Makanya di Nah. dalam kitab saudara, Paulus tanpa malu mengatakan yang tidak bersunat hidup secara kafir. Kenapa? Sunat itu bagian daripada ketetapan menjadi seorang muslim pada masa Musa Mungkin alaihissalam. perdebatan Apa semua, masalah apa sunat itu kan sunat secara Lahiriah. fisik ya. Sudah, Pak. Tapi kalau kita di Kristen kan memang tidak bisa sunat secara fisik saja gitu loh. Jadi sunat masalah tingkah laku Batin. perbuatannya. Oke. Saya tanya kepada saudara. Apa yang dimaksud dengan sunat hati? Sunat hati istilahnya artinya tidak ada lain, tidak ada ala lain. Itu nanti kembali ke hukum 10 hukum Tuhan, Bang. Bung. Mulai itu. Sunat hati, dengarkan. Sunat hati itu memotong kesombongan, kecongkakan, keangkuhan terhadap perintah-perintah Tuhan. Bukan saja itu, Bang. Kalau sunat hati Nah, terus apa lagi? Sunat hati apa aja? 10 hukum Sunat Tuhan hati. dong, mulai dari jangan membunuh, jangan mencuri, jangan Betul. menyembelih, jangan menyembah Bukan patung cuman menyerupai dengar. apapun yang ada di Bung, bawah Bung. langit. Kita nggak boleh Bukan- menyembah, Bang. Bukan hanya itu, yang dikatakan sunat hati itu adalah tunduk kepada segala ketetapan Tuhan. Lah makanya itu sudah tertulis di dalam 10 Bang hukum Luma, pasiennya mau Tuhan. diganti atau gimana ini? Tetap lanjut. Banyak ngantri soalnya di belakang tuh. 2 miliar yang monggo, ngantri tuh. monggo, Mbak host, Mbak Ya, Rifa, nggak apa-apa. Pak, Kalau mau di, ya, Nggak, Pak Michael, jangan terlalu banyak ini, bertanya saja. Iya, silakan. soalnya gini, aku Seandainya tergantung ini- Bang Zuma lah sebagai dokternya. Gimana Bang Zuma? Ya. Mau Oke, Bang diganti pasien Zuma. atau bagaimana? Pak Zuma, saya mau bertanya, Iya, Pak oke. Zuma. Pak Zuma Oke. bertanya, nah, di dalam Islam sebenarnya sunat yang benar itu di hari keberapa? Di Islam itu yang disyariatkan adalah sunatnya. Kenapa? Karena kalau ditetapkan harinya, bagaimana dengan yang mu'allaf? Gak boleh dong lagi dia mu'allaf. Padahal baru-baru ini saya mu'allafkan orang usia 38, usia di 31 tahun, baru disunat. Makanya syariat Islam itu tidak menentukan harus 8 hari, nggak ada. Nggak ada di Islam. Kenapa 8 hari terjadi di dalam ajaran Yahudi? Kenapa? Karena sunat itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja dan orang asing yang hidup di kalangan Bani Israel. Tidak ada kewajiban. Sampai hari ini, apakah hukum Taurat itu bagi orang Yahudi wajib diajarkan kepada bangsa lain? Tidak. Tidak. Artinya janji Abraham hanya untuk keturunannya ya? Betul. Anda pandai di situ. Oke. Baca Kejadian 17. Oke. Satu Jika perikop hanya itu untuk Bani Israel. jika hanya untuk keturunannya, kemudian dari Islam mengaku bersunat sesuai milah Ibrahim, padahal bukan keturunannya. Siapa Lantas bilang? apa hubungannya? Oke. Apa hubungannya? Dengarkan, Ajaran dengarkan. yang dikatakan dari Abraham atau Ibrahim ini. Dengarkan saya, dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 7. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Ismail adalah anak beliau, anak Abraham alaihissalam. Keturunan Ismail semuanya bersunat. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan Islam, nggak ada sunat massal, nggak ada. Kenapa? Semua orang-orang Quraisy pada masa itu sunat semua karena mereka menjadikan itu adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Keturunan Ismail semua kudu wajib bersunat. Nggak ada itu Anda cerita begitu Abu Bakar masuk Islam disunat, begitu Umar masuk Islam disunat, nggak ada. Mereka semua sudah bersunat sama seperti orang Yahudi. Mereka lahir sunat mereka itu. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada hubungan, ada hubungannya. Itu perjanjian kekal Tuhan. Dan juga di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 jelas kok dikatakan di sana. Ikutilah ajaran Nabi Abraham, Ibrahim yang lurus. Beliau bukan orang musyrik. Nah, ketika kemudian kedudukan perintah ini datang kepada Abraham untuk bersunat, perintah ini juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk bersunat. Dan itu diajarkan kemudian kepada umatnya. Siapa umatnya? Litubayyina linnas.
ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Maka sejatinya ketika Anda menggunakan akal sehat, Anda jadi Muslim, menjadi Islam Anda. Oke. Kenapa? Oke, Pak Suma. silakan. Silakan. Ya. Silakan. Seandainya dikatakan itu adalah perjanjian kekal, artinya waktu yang ditentukan pun harus sesuai 8 hari seperti tertulis dalam Kejadian. Makanya saya bertanya, bagaimana milah Ibrahim itu sebenarnya? Apakah sama dengan Abraham? Abraham disunat di usia rentah, bukan Ya, 8 saya hanya hari. ingin Itu Bang. Apa kita harus menunggu usia 80 baru sesuai kita dengan sunat? kejadian, sesuai dengan kejadian. Di kitab Kejad- Kejadian dikatakan disunat pada Perjanjian kekalnya hari apa dulu? ke-8. Perjanjian kekalnya apa? Sunat Oke, kan? seperti makanya Sunat, saya kan? bilang ada nggak waktunya? Harus 8 hari atau tidak? Di Islam itu tidak ditentukan harus wajib 8 hari, nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke, jika tidak maka saya ingin membacakan pesan Rasul Paulus. Silakan. Dalam Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap pancing anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Iya. Yang mengajarkan sunat bukan di hari ke-8. Itu menurut saya. Di Ini Filipi pesan berapa dari yang Anda bacakan itu? Filipi pasal 3 ayat 2. Ini pesan Paulus. Oke. Ya, kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sumba. Oke, jadi Paulus mengajarkan kemudian untuk berhati-hati kepada penyunat-penyunat palsu. Betul? Benar ya? Anda, dengarkan. Anda kemudian membawa pernyataan daripada Paulus agar berhati-hati kepada penyunat palsu. Tapi Anda tidak mengindahkan nasihat Yesus agar waspada kepada pengajar-pengajar palsu. Ayo Pak. Oke, pengajar Gimana palsu tuh? yang mana? Gimana Pak? tuh? Pengajar palsu yang mengajarkan mempersembahkan manusia ke dewa Molok. Di mana orang Kristen mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Lalu Yesus itu menebus Di ayat dosa mana? Bapak ini kemana? Yesus menebus dosa Anda kemana? Kepada Bapa, dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Bapak yang Anda maksud itu tidak membutuhkan darah manusia. Alkitab berbunyi seperti itu. Ya, Alkitab juga yang mengajarkan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari sebangsanya, karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Siapa yang menyerahkan? Yesus menyerahkan nyawa. Bagaimana Anda mengatakan Yesus menyerahkan nyawa, sementara di dalam Alkitab berbunyi seperti itu. Alkitab, dengarkan, saya bacakan kitab Anda ya. Di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus itu mempersembahkan dirinya kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Ya, Dan Theos. hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban untuk Theos. Theos mana yang dimaksud, Pak? Karena Theos yang memperkenalkan diri, dengarkan, Theos yang memperkenalkan diri kepada para nabi termasuk Musa tidak menginginkan darah manusia. Ini Theos yang dimaksud oleh Paulus di dalam kitab saudara ini, Efesus 5, ini Theos yang mana? Ya, Theos yang ada di mana? Theos yang dalam ada di Alkitab yang diperkenalkan oleh para nabi. Ya, termasuk kalau Yesus begitu yang kita tunjukkan percaya. dalilnya Di dalam Theos yang, Alkitab. dengarkan, kalau Di dalam begitu Alkitab. tunjukkan dalilnya Theos yang Anda maksud itu minta darah manusia. Silakan. Mana ada minta darah manusia? Loh, karena tidak ada justru itu fitnahan Tidak ada Paulus. minta darah Dengarkan manusia. Pak, dengarkan. Karena tidak ada Tuhan yang benar minta darah manusia, berarti Paulus melalui Efesus 5 memfitnah Theosnya para nabi meminta darah persembahan manusia. Ayo, gimana tuh? Yang mempersembahkan manusia itu siapa? Jangan membuat framing yang Efesus palsu. 5 nomor 2, Pak.
untuk kita sebagai Jangan persembahan. yang palsu. Wa la haula wala quwata illa billah. Di dalam Efesus 5 nomor 2 jelas dikatakan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, untuk Kristen. Yesus mempersembahkan dirinya untuk Kristen kepada Theos. Kata Paulus. Paulus yang mengajarkan kepada saudara-saudara Kristen bahwa Yesus mempersembahkan darah dan dagingnya kepada Theos. Theos yang mana? Yesus Padahal di Bible Bang kan ada memang kan Yesus ngajari apa? Iya, Kalau saya nyawa sudah manusia harus mengatakan kasih ke yang iblis. ada Kan di ada dalam Bang. Alkitab. la haula wala quwata illa La billah. Di dalam Alkitab, Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab, bukan di dalam kitab-kitab lain. Ini kitab saudara Efesus 5 nomor 2. Iya. Paulus mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya untuk Theos. Di mana Theos yang diperkenalkan oleh para nabi meminta persembahan darah anak manusia? Di mana? Paulus ini memfitnah kalau Theos itu minta, kalau Yesus itu mempersembahkan darahnya. Paulus sedang memfitnah. Sedangkan Yesus, Pak, di dalam kitab saudara sendiri, di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan pengikutnya yang asli, bukan penyamar-penyamar kayak kalian, agar mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baca Matius 8 nomor 4, baca Lukas 5 nomor 14. Paulus beda cerita dia. Karena kenapa beda cerita? Memang Paulus mengakui bahwasanya dia ditolak oleh pengikut-pengikut Yesus. Maka dia lari kemana? Lari ke bangsa lain. Di mana tertulis itu pengakuannya Paulus? Di dalam Galatia 1 nomor 16. Dia mengatakan gini. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 nomor 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Galatia 2 nomor 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu kata siapa? Paulus. Paulus mengajarkan Theosnya Bani Israel meminta darah manusia. Itu fitnah. Ayo bantah saya dengan dalil. Begitu Pak, ketika Paulus terlalu mengkultuskan penyalipan gitu memang. Bukan Ya, kita membutuhkan sapa dulu pasien penyalipan. selanjutnya ini di I Prames, muslim non muslim. Salam semuanya, Oke, Assalamualaikum. the next ya. Baik, silakan bergantian ya karena banyak sekali yang antri, sekitar 350 jiwa yang harus diobati. Silakan dilanjut. Bang Saya Zuma, 30 menit lagi, Dinda. 30 Bang sampai Zuma. 40 Siap, menit. dokter. Bang Zuma izin Iya, Bang iya, Zuma. gimana? Iya, silakan Aku saudara. boleh nggak Bang Zuma bersyahadat terus aku ikutin? Boleh? Boleh? Boleh. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, Bentar, Bismillahirrahmanirrahim. asyhadu Asyhadu Allah, Allah bukan Allah, Allah, ilaha ilaha illallah, illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ya, Terima kasih. gimana Bang. saudara? Terima Makasih. kasih Bang Zuma izin. Ya, Terima kasih. bentar. Ini pasien pernah rawat jalan atau memang baru sembuh? Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Minum obatnya secara teratur biar sehatnya tidak menyebabkan sakit lagi ya. Terima Oke, kasih. pasien selanjutnya. Atau ada yang ingin disampaikan pengalaman berobat di rumah sakit kita di I Pramas mungkin? No, cukup. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Oke, Masya selamat Allah. datang di kebenaran ya. Anda menjadi Silakan, seorang muslim sekarang. La haula wala quwata illa Baik, billah. pasien selanjutnya ya, pasien Langsung selanjutnya. ada yang bersyahadat. Ya, Ayo, Bang. pasien selanjutnya. Asyhadu. Silakan Bang Albertus diikuti minum obat secara teratur 3 kali sehari.
Asyhadu, Iya, iya, iya. Iya, iya, aku terima bersaksi kasih. tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Udah selesai. Ya, oke. Ya, Saya lanjut, silakan Mas Umam. dilanjut. Mungkin saya lanjut pertanyaan saja. Ya, Silakan lanjut berobatnya, nggak apa-apa. apa buktinya Allah di dalam Alkitab sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh Nabi? Ya, ketika Anda berbicara mengenai bukti, bukti yang kita bisa sajikan di sini adalah bukti yang kita pahami bahwa orang Yahudi menyadari dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Laisa kamislihi syai'. Mengajarkan hanya menyembah kepada esensi yang mengklaim dirinya sebagai maha suci lagi maha tinggi. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan itu di dalam pengajaran orang Yahudi, Bang, dikatakan dalam Yesaya 57 nomor 15 dan juga Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang kami sembah itu maha suci. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Cuma saya mau tanya, boleh tanya? Belum tuntas yang tadi. Nabi saya kenal dengan Allah SWT. Nabi Yesaya jelas mengajarkan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nabi saya kenal nggak sama Allah SWT? Jelas dia mengenal pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Allah SWT itu nama. Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dari pencipta langit dan bumi. Oh, pintar kali ibumu ya. Pintar kali bistamu ya. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, emangnya di zaman Nabi Isa sudah ada SWT? Sejak kapan? Ada. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Dengar. Bukannya namanya Yusuf Afif. Dengarkan. Saya tanya dulu kepada saudara. Oh iya. Allah SWT kapan munculnya? Saya tanya dulu, apakah sembahan para nabi? Apakah sembahan para nabi itu maha suci, maha tinggi? Oh iya. Berarti Anda itu pendusta. Yohanes 4:4. Iblis adalah bapamu, bapak segala pendusta. Oke, baik. Di dalam Yesaya 5, dengarkan saya, Bung, tenang. Iya. Dengarkan saya. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Sejak kapan Tuhan bernama sedikit? Lah, Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Ini salah enggak? Ini salah enggak ini Yesaya 5 nomor 16? Sejak Bung, kapan? salah enggak ini Yesaya 5 nomor 16 mengatakan bahwa Tuhan mereka maha suci maha tinggi? Saya tanya dulu. Salah tidak ini Yesaya 5 nomor 16? Tuhan itu maha suci maha tinggi. Sejak kapan pendusta? Ini nih, Yesaya 5 nomor 16. Sejak kapan? Ini Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha suci maha tinggi. Sejak kapan Tuhan bernama suci? Oten, diam dulu congormu itu kalau bertanya diam dulu Oten. Oten. Izin bang. Saya jawab bang. Iya, sejak kapan? Ini Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci maha tinggi. Suci, maha tinggi, maha suci itu dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala disingkat SWT. Sejak kapan? Ini sejak Yesaya 5:16 menyatakan diri. Saya seorang Yahudi. Sejak kapan dia menamai Tuhan itu bernama Allah SWT? Ini Yesaya 5 nomor 16, boleh Anda baca? Sejak kapan umat pendusta? Sejak kapan? Yesaya 5 nomor 16. Sejak kapan? Kami menyebut Subhanahu wa ta'ala Tuhan para nabi itu maha suci maha tinggi. Sementara Tuhan kamu itu terkutuk. Tuhanmu terkutuk, Tuhan kami maha suci. Mampus. Oke, diturunkan kalau misalnya dia kesurupannya itu akut. Iya. Jadi gini, saudara Riko, dengarkan di bawah dan juga teman-teman Kristen yang lain.
Dia bertanya, sejak kapan Tuhan itu maha suci, maha tinggi? Saya kasih Yesaya 5 nomor 16. Dia kan tanya, apakah Tuhannya Yesaya itu maha tinggi, maha suci? Ini jelas ini. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Subhanahu wa ta'ala. Tuhan maha suci, maha tinggi dinyatakan dalam Yesaya 5 nomor 16. Nah sekarang apakah Yesaya mengenal Tuhan terkutuk? Yesus telah mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang disalib di atas tiang salib. Sejak Ini kapan? Sejak kapan? naik lagi nih pasien. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 5 nomor 16 itu apa? Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang disembah oleh para nabi maha suci, maha tinggi. Kami sebutkan Subhanahu wa ta'ala. Kami singkat SWT. Ya, Tuhan Kristen yang dipersembahkan ke Dewa Molok itu adalah manusia terkutuk. Sejak kapan ada Tuhan terkutuk? Sejak kapan? Sejak kapan ada ajaran Nabi yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Sejak kapan? Sejak Kristen menjadi agama, menggantikan agama-agama pagan yang lain. Gitu. Wah, pening Ya, juga kita kalau sapa dapat dulu pasien Yusuf. kayak gini. Saya tambahi dulu ya keterangannya. Silakan, Suster. silakan, Oke. silakan. Ya, di dalam Yesaya, kalau memang Yesaya tidak mengenal Allah, seharusnya terjemahan-terjemahan dengan kata Allah itu buang di Yesaya. Yesaya itu berkali-kali menggunakan terjemahan Allah. Seharusnya Anda ya pakai Theos saja, jangan pakai Allah. Yang maha tinggi, yang maha luhur itu bahasa Arabnya Ta'ala. Makanya Subhanahu wa ta'ala disingkat SWT, maha tinggi, maha luhur. Terjemahannya maha tinggi, maha luhur, bahasa Arabnya ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Yesaya 43 ayat ke-10 sampai ke-11 ya, nomor 10 sampai 11 dikatakan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Yang namanya Allah itu bukan bentukan, apalagi seperti manusia, apalagi jadi manusia. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain pada aku. Selain daripada aku. Yesus itu di luar aku gitu loh. Jadi Yesus itu bentukan. Yesus itu datang setelah zaman Nabi Yesaya. Jadi dia bukan Tuhan. Dan itu berkali-kali. Di dalam Yesaya disebutkan berkali-kali. Bahkan di Yesaya 44. Yesaya 45 itu berkali-kali. Kalau memang kata-kata Allah di dalam Yesaya itu bukan Allah, buang Allah itu, ganti dengan Theos. Pakai istilah Anda, gitu loh. Sekian. Ya kan KBBI sepakat Pak. Di dalam KBBI. Tapi kalau pakai kata itu Theos, kita pakai dalam bahasa Indonesia. nanti orang Yahudi lagi yang marah. Kata Theos pun juga enggak apa-apa. Ya makanya saya bertanya Pak tadi, yang mungkin belum dijawab. Kalau bisa buat dalam daftar atau bagaimana lah jawabannya. Apa buktinya jika Allah di dalam Alkitab, saya bilang di dalam Alkitab ya, sama dengan di dalam atau sama dengan yang diperkenalkan oleh Nabi? Kalau yang diperkenalkan Nabi itu sudah pasti sama Pak. Yesaya 5 nomor 16 kan tadi sudah jelas itu. Ya, jadi ketika Oke, secara Yeremia 10 ya, nomor secara seperti 6 yang disampaikan tadi tidak ya, saya- ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Laisa kamislihi syai'. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama dengan Engkau, tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang serupa dengan Engkau sejak dahulu sampai selama-lamanya. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu Engkau maha besar ya Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Laisa kamislihi syai'. Sedangkan Tuhannya saudara, Yesus itu sama seperti manusia. Dan dia memang manusia.
Berarti Tuhan Anda nggak lolos uji. Sementara Tuhan kami, Allah SWT lolos uji. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan dia. Ulangan 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamitslihi syai'. Lolos kami Tuhan, punya Tuhan sama. Oke, Pak Zuma. Gitu loh, Pak. Menurut Yunani, Zeus juga dikatakan maha perkasa, maha kuasa, dan maha tinggi. Betul. Apakah artinya sama? Betul. Dengan yang di dalam Alkitab? Betul. Bahkan Apa jangan itu artinya sama? Dengar dulu, Pak. Bahkan jangankan Yunani, Bapak. Orang-orang yang menisbahkan kepercayaannya kepada pohon, dewa, batu, dan semuanya, mereka mengakui bahwa sembahan mereka maha besar, sembahan mereka maha kuasa. Tapi sayangnya semua itu adalah makhluk. Coba. Kalau Anda berbicara mengenai Tuhannya Yunani, Pernyataan itu, dengarkan, Pak, artinya dengarkan. pernyataan itu tidak membuktikan sama. Oh, tunggu dulu. Tuhannya orang Yunani itu minta persembahan darah manusia. Tuhan kami tidak. Gitu loh, Pak. Tuhannya orang Yunani tidak punya kitab suci. Tuhan kami punya. Tuhannya orang Yunani tidak mengutus utusan berupa nabi dan rasul. Tuhan kami punya. Yang mengajarkan manusia tentang Tuhan yang benar itu mereka diutus. Tuhan, makanya kami beriman kepada para nabi yang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan untuk mengajarkan umatnya masing-masing menyembah kepada Tuhan yang satu. Dan ada syariat di situ. Syariat Tuhan kami minta persembahan kurban hewan, bukan kurban manusia. Tuhannya Yunani minta persembahan darah manusia, sama seperti Tuhan Anda. Makanya yang tadinya Yesua berubah menjadi Yesus untuk mendudukkan perkara Zeus masih ada di dalam aura-aura Kristen. Makanya kitab saudara menggunakan bahasa Yunani. Ditinggalkan kenapa? Kalau menggunakan bahasa Yunani, istilah-istilah penyembahan terhadap dewa-dewa kuno Yunani akan muncul di sana. Gitu loh, Pak. Artinya pernyataan Tuhan manapun mengatakan maha tinggi maha suci bukan berarti sama dengan pernyataan di dalam Yesaya. Oke, langsung ke intinya saja. Intinya itu ada di endingnya, Bapak. Umat Islam sekarang ketika Anda mencari sisi wujud Tuhannya, Anda tidak akan temukan. Tuhannya para nabi Anda cari wujudnya, Anda tidak akan temukan. Tapi giliran menunjukkan Tuhannya orang Kristen, jelas. Hewan bertanduk 7, bermata 7. Manusia yang berlato-lato, burung merpati. Jelas kok. Nggak ada bedanya dengan ajaran politeisme. Tapi coba Tuhannya orang Bani Israel. Seperti apa wujudnya? Tunjukkan ke saya. Tuhannya umat Islam seperti apa wujudnya? Tunjukkan ke saya. Tidak akan Anda pernah temukan. Tapi Tuhannya orang Kristen, wow, jangan dibilang. Inilah yang kita bahas. Kalau Yesus Kristus dipersembahkan ke dewa siapa? Ya. Gitu loh, Pak. Oke. Saya mau mengatakan begini. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah ini tidak anti dengan istilah anak, bahkan mengakui anak. Bagaimana mungkin dikatakan sama dengan yang diperkenalkan Nabi, bahkan anti dengan istilah anak? Iya, jadi gini, Pak. Dari sudut pandang ini saja sudah berbeda. Kenapa? Tunggu, sabar. Sabar, Pak, sabar. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, kalaupun digunakan istilah anak di sana, karena kita tidak lagi menemukan data yang akurat tentang kitabnya nabi-nabi tersebut, karena yang ada tinggal menyesahkan terjemahan dan terjemahan yang sudah direvisi dari tahun ke tahun, maka itu tidak bisa dijadikan rujukan. Anda harus menyadari bahwa yang disebut sebagai anak di sini adalah nabi, adalah rasul. Bukan anak dalam perspektif pemahaman Kristen hari ini. Makanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak mau memiliki anak dalam perspektif yang Anda pahami, Yahudi dan juga Nasrani. Di dalam Amsal 3 jelas sekali dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Allah, didikan Tuhan Elohim, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Jangan bosan, jangan kau ganti dengan ajaran Paulus, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah
kepada anak yang disayanginya. Jadi dulu istilah ayah dengan anak, bapak dengan anak itu adalah istilah kedekatan intimnya antara pencipta langit dan bumi dengan utusannya dan umatnya yang taat kepada perintah-perintahnya. Jadi orang yang taat kepada perintahnya, Pak, itu sama halnya seperti anak yang mendengarkan perintah ayahnya. Ini dalil. Amsal 3, nomor 11, nomor 12, dan seterusnya. Sedangkan anak di dalam konsep Kristen, anak Tuhan adalah Tuhan. Ini yang dibantah oleh Al-Quran. Oke, sebentar Pak semua. Apakah artinya untuk umat yang taat kepada Al-Quran disebut sebagai anak Allah? Kekasih Allah, orang yang intim, orang yang dekat. Nggak lagi disebut sebagai anak. Kenapa? Kalau disebut sebagai anak, ditakutkan di sekeliling umat Islam ada manusia-manusia error yang hatinya buta, matanya tuli, yang tidak lagi kemudian bisa menggunakan akal sehat. Summum bukmu umyum fahum la yarjun. Ditakutkan nanti orang-orang seperti itu menuhankan lagi anak-anak Tuhan. Makanya diganti. Nah, lagi menggunakan istilah itu. Karena istilah itu sudah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Seperti Anda. Yesus anak Tuhan, maka dia disembah. Betul? Padahal anak Tuhan itu adalah kekasih Allah. Orang-orang yang mendengarkan didikan Allah. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Itu sudah cukup untuk saudara saya untuk belajar. Oke. Artinya setaat apapun umat terhadap Al-Quran tetap tidak bisa dikatakan sebagai anak Allah. Dan konsep ini atau pengajaran ini sudah berbeda dengan yang diajarkan di dalam Alkitab. Allah tidak anti dengan anak dan bahkan Allah mengakui anak-anaknya. Maka dari itu sebaiknya kita konsisten di dalam kitab masing-masing. Anda salah memahami itu. Ketika saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang Yahudi itu adalah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam kitabnya mereka bahwa dia akan ditinggal oleh Allah. Kenapa ditinggal? Karena mereka kemudian menggantikan posisi Allah dengan sembahan-sembahan mereka. Bang Zuma, di dalam Alkitab dijelaskan Allah mempunyai anak. Itu Siapa anaknya? Ya banyak. Siapa? Israel, Yesus, umat. Apakah kemudian apakah kemudian mereka disembah anak-anak ini? Entah disembah atau tidak, yang jelas nah itu dia buktinya Yesus. Artinya berbeda ini. Ya jelas aja berbeda, syariatnya berbeda, betul. Nah berarti kalau Allahnya sudah berbeda, kitabnya sudah berbeda, jangan dipaksakan untuk menjadi sama. Nah, ini hanya dengarkan Pak. Ini aja Anda katakan jangan dikatakan sama. Lalu bagaimana dengan Allah yang laisa kamitslihi, dengan Yesus yang adalah manusia? Anda katakan sama. Itu di dalam Alkitab. Lah, itu dia makanya saya katakan orang Yahudi sampai hari ini tidak mau menjadikan kitab Anda sebagai firman Tuhan. Kenapa? Di situ ada penyesatan. Yahudi Israel diakui sebagai anak. Jelas Allah tidak anti dengan anak di sini orang soleh, orang yang benar, orang yang taat mendengarkan didikan Tuhan, atau anak dalam perspektif Kristen, anak Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul atau tidak? Saya mengatakan Allah di dalam Alkitab tidak anti dengan istilah memang anak. Tidak anti. Memang bagaimana tidak dengan anti. Yang diperkenalkan oleh memang Nabi? tidak anti. Dengarkan saya, memang tidak anti sebab Bang Zuma ke Jeddah. Silakan dilanjut, Sawafi. Bang Zuma mungkin terima telepon. Ada telepon kayaknya itu, Bang Zuma? Ya. Silakan. Teman-teman di bawah tolong jangan telepon nomor saya kalau saya lagi live. Oke? Paling juga Anda mau bertanya, "Salam kenal Bang Zuma. Saya sering nonton Anda." Itu nggak perlu. Orang lagi live, Anda mengganggu. Saya cuma menggunakan HP. Please. Oke ya, saya nggak perlu dikenal dengan cara seperti itu, ditelepon, diperkenalkan diri Anda, saya di sini, nggak perlu. Saya nggak butuh. Saya hanya butuh pasien, ngerti? Nggak perlu Anda pamer-pamer saya netizen Anda, saya tinggal di sini, saya janda 2 tahun, sudah punya anak, tapi suami saya pergi. Nggak perlu, saya nggak butuh itu semua.
Yang saya butuhkan pasien untuk disehatkan. Oke? Nggak usah nelpon-nelpon ke nomor saya. Jadi saudara saya, Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel sebagai Bapa, bukan seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Tuhan tidak alergi. Kenapa? Karena pada masa dia berfirman kepada para nabi, belum muncul Kristen penyembah-penyembah manusia ini. Belum. Tapi ketika Tuhan sudah mengetahui bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani yang tadinya dikatakan sebagai anaknya, menganggap anaknya sebagai Tuhan, maka setiap utusannya dia sebutkan apa? Nabi Isa alaihissalam ketika disebutkan di Al-Quran selalu ikut nama ibunya. Untuk apa? Pelajaran bahwa dia adalah anak manusia, bukan anak Tuhan. Paham Oke, ya? artinya Allah di dalam Alkitab sesuai yang diceritakan Alkitab berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya silakan aja berbeda, tapi Tuhan itu satu. Tuhan ketika datang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, dia mengajarkan didikan layaknya ayah mendidik anaknya. Selesai. Yang salah kemudian adalah ketika muncul sekelompok manusia dari Eropa yang menganggap anak Tuhan adalah Tuhan. Itu sehingga Tuhan yang tadi yang berfirman kepada para nabi tidak lagi menggunakan itu. Malah dia mengatakan Isa ibnu Maryam. Supaya jelas bagi orang yang berakal, Isa itu, Yeshua HaMasyiah itu, Yesus itu hanya anak manusia. Tapi kan pada hari ini tetap aja dituhankan karena dia dianggap sebagai anak Tuhan. Katanya kambing melahirkan pasti kambing. Ayam melahirkan pasti ayam. Sapi melahirkan pasti sapi. Manusia melahirkan pasti manusia. Tuhan melahirkan pasti Tuhan. Itu kan konsep kalian, Bung. Oke, artinya sepakat kita berbeda ya. Berbeda Allah dalam di perspektif dalam apa? Alkitab, Perspektif Allah apa? di dalam Tuhannya. Alkitab Tuhannya yang berbeda gitu. Iya, Allah di dalam Alkitab mempunyai anak. Allah di dalam Al-Quran tidak mempunyai anak. Siapa anak Tuhan yang ada di dalam kitab saudara? Siapa? Di mana Tuhan pernah melahirkan? Banyak penjelasan mengenai Di anak mana Allah. Tuhan pernah melahirkan dan siapa nama ibu Tuhan itu? Kalau Tuhan punya anak berarti dia punya istri. Saya bilang Allah di dalam Alkitab. Kata Allah aja Anda rampoknya dari Quran. Kenapa nggak menggunakan kata Theos? Oke, saya sebut oknum ini. Iya, siapa oknum itu? digelari Theos Allah kan? Ini. Theos Oke, kan? anggap saja Theos. Nah, bukan Artinya anggap saja Theos. Memang Theos. Kitab Anda Iya. kitab Yunani. Iya, Theos. iya. Theos punya anak. Dan kalau Theos punya anak, itu larinya ke ajaran paganisme. Muncullah Zeus, muncullah Hercules, muncullah Osiris. Kalau Theos, Berarti makanya kalian malu menggunakan kata Theos itu. Enggak, artinya kita sepakat enggak kalau ini berbeda? Saya sepakat kalau konsep Kristen anak Allah itu adalah Allah. Saya sepakat bahwa kita beda. Tapi kalau para nabi mengatakan dia menganggap dirinya sebagai sumber dari segala ajaran dan mendidik kepada orang Israel layaknya ayah mendidik anaknya, saya sepakat bahwa Tuhan kami sama. Loh, berarti Pak Suma tidak konsisten dengan kitabnya. Loh, karena Di kitab Anda kitabnya tidak berkata, konsisten. Karena kitab yang Anda gunakan tidak konsisten. saya. Sekarang begini. Alkitab Sekarang begini. mengatakan Dengarkan Allah Dengarkan saya. Apakah kemudian anak Tuhan yang disebutkan di dalam kitab yang Anda gunakan itu adalah benar-benar Tuhan? Ya atau tidak? Yang pasti. Jangan yang pasti, jangan pakai jurus Paulus. Saya Mau tanya, disebut apakah dengar. disebut yang Apakah lain. anak Tuhan yang diceritakan dalam kitab saudara itu adalah Tuhan betulan atau ini hanya istilah didikan? Layaknya ayah mendidik anaknya. Jujur. Benar-benar menjalin hubungan Allah dan anak, Bapa dan anak. Mulai jurus Paulus. Memang betul Jurus yang Paulus disebut Alkitab. dengarkan saya. Yang disebut anak di sini adalah anak manusia atau anak Tuhan betulan? Anak Allah yang jelas. Allah di dalam Alkitab memperkenalkan dia mempunyai anak. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi Saya tanya dengarkan saya, Bung. Mudah-mudahan Anda masih bisa diwaraskan. Anak yang dimaksud di sini betul-betul anak Tuhan pencipta langit dan bumi atau anak manusia? Betul-betul anak. Anak Tuhan. Ya, kita mengakui anak Allah, anak Tuhan. Berarti Israel itu Tuhan. Anak Allah. Dengarkan. Bangsa Israel dikatakan Berarti anak Israel Allah. itu anak Tuhan. Israel itu betul anak Tuhan. Allah.
Bertanya Iya, Allah pula, berarti jangan katakan pakai nipu-nipu anak kau. Kau saya sudah sopan-sopan, kau Astaga. menghujat. Saya Astaga, sopan, kau saya menghujat. menggunakan Kau Alkitab. menghujat, Bahlul, Loh, kau Alkitab menghujat dengan berbunyi seperti mengatakan itu, Alkitab Alkitabmu berbunyi itu seperti yang menipu kau. Alkitabmu sudah, menipu kau. Kita kitabnya sendiri-sendiri, jadi jangan Lah disamakan. kalau sendiri-sendiri kenapa Anda menggunakan kata Allah? Ya kan itu terjemahan bahasa Indonesia. Lah, makanya kamu sadar enggak bahwa kitabmu itu sebenarnya melakukan penipuan dan menggunakan kata Allah? Sadar enggak gitu? Loh, kita tidak menipu, kita menerjemahkan. Lah kamu bahasa menipu asli karena aja. Tuhan kamu itu disebut Theos. Kau sebut Allah. Theos bahasa Kenapa kamu? Yunaninya. Dengarkan. Allah bahasa Penyembah dewa Molok. Yunaninya. Penyembah dewa Molok saya tanya. Astaga. Kenapa berat kali kau menyebut Tuhanmu dengan sebutan Theos? Kenapa? Tidak berat. Yang saya Kenapa? berat adalah Terus kenapa ketika larinya mulut lidahmu itu selalu mengatakan Allah? di dalam Kenapa? kitab lain. Kenapa lidahmu ringan Tidak kali menyebut kata Allah? Sementara kamu mengingkari Allah, kamu menyebut Allah. Kenapa kau tidak gunakan Allah Theos? bahasa Indonesia. Allah Nenekmu bahasa kiper, Indonesia. nenekmu kiper. Allah bahasa Indonesia dari mana? Hah? Sabar. Kau Pak. belajar di mana Saya kamu? mengatakan, Kamu belajar saya di belajar mana Allah sesuai itu dengan bahasa kitab. Indonesia? Penyembah dewa Molok, kau belajar dari mana Allah itu bahasa Indonesia? Sesuai KBBI. Sesuai KBBI. Memang KBBI itu nabimu. KBBI itu rasulmu. Bukan rasulmu itu Paulus, Lukas dan Markus dan mereka menggunakan bahasa Yunani. Kenapa lidahmu tidak pede dengan menggunakan bahasa Yunani? Kenapa? Ya, saya hidup di Indonesia. Saya menggunakan kitab yang Nah, kalau kamu hidup di Indonesia, katakan Tuhan. Theos itu artinya Tuhan, toyol. Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon atau sumpah serapah. Anda mau menggunakan terjemahan bahasa Arab? Kenapa cuma Allah yang diarabkan? Kenapa nggak semuanya diarabkan? Sekalian aja kitab Anda itu kitab Arab. Allah itu ada 3. Allah dalam bahasa Ibrani, Allah dalam bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Arab. Yang mana Anda pilih di sini? Kalau Allah artinya seperti, semisal. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani artinya pohon atau sumpah serapah. Kalau Allah dalam bahasa Al-Quran, yaitu Allah, berarti Tuhannya umat Islam. Kok jadi munafik Anda sekarang? Saya tidak munafik. Lalu Sesuai lantas dengan Allah, kitab atau lantas Alkitab Allah yang kita Anda pegang. maksud ini siapa? Allah yang Anda maksud ini Ya, siapa? Sumpah yang serapah? ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam Alkitab. Memang agama kami itu agama tipu-tipu. Allah atau Ini Theos pertanyaan atau saya Elohim, sudah sangat atau pertanyaan God atau saya Tuhan. sangat Itu sederhana. pilihan. Pertanyaan saya sangat sederhana. Allah yang digunakan oleh kitab tipuan Anda itu Allah yang mana? Allah bahasa Arab, Allah bahasa Indonesia, atau bahasa Ibrani? Coba, yang mana yang jelas? Ya, kembali ke pertanyaan saya. Dasar yang penipu. digunakan untuk menerjemahkan Kau penipu, Alkitab. agamamu itu lembut Loh, suaramu, saya tidak tapi menipu. ajaranmu itu nipu. Kenapa? Memang kau diutus cerdik seperti ular. Ular itu iblis. Saya tanya, kau menggunakan kata Saya Allah. hanya bertanya. Dengarkan. Anda sudah tahu Ya, bahwa di sesuai Islam, bahasa dengarkan saya. Anda sudah mengetahui, bahkan Anda yang mengatakan tadi, Tuhan kita berbeda. Karena Tuhan di Islam itu tidak punya anak. Kenapa masih Anda menyebut nama Allah? Kenapa? Ada apa? Itu bukan nama bagi kita. Bagi Itu kita nenekmu adalah kiper. gelar. Makanya saya katakan Allah bagi kamu itu apa? Berasal dari bahasa apa? Gelar. Gelar. Bahasa Di mana? Indonesia. Coba. Jelaskan saya. Di mana Anda mendapatkan kata Allah itu gelar? Di mana? Iya, pertama Hmm. kitab saya diterbitkan oleh LAI. Mm-mm. Sumbernya Terus? bahasa Indonesia. Di mana Allah Kata itu Allah bahasa di dalam Indonesia? Penipu. Di mana dikatakan Allah itu bahasa Indonesia? Allah bahasa Indonesia itu artinya seperti atau semisal. Yang mana yang Anda maksud Allah di sini? KBBI sudah ada. Di KBBI. Berarti KBBI menipu kamu. Kenapa kamu itu tidak meringankan otakmu untuk mengerti tentang keadaan ini? KBBI kau jadikan sebagai sandaran. Original teksnya terpampang jelas di sana adalah Theos. Kenapa Theos dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan dengan arti kata Tuhan? Kenapa? Ayo. Theos Tuhan juga bisa. Ya, kenapa Anda tidak Ada menggunakan problem, Tuhan? Pak. Kenapa Anda harus menggunakan kata Allah, sementara Allah itu Anda akui tidak sama seperti dengan Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi? Kenapa? Apa tujuan Anda? Nipu. Bukan yang diperkenalan para nabi, saya bilang. Kalau Ada bukan dalam yang diperkenalkan oleh para nabi, lalu siapa nama Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi? Jelaskan ke saya. bahasa
Yesus, Mas. Saya mengatakan Saya Allah tanya, Tuhan. kalau Memang Allah kita tidak diperkenalkan berbeda. oleh para nabi, maka nama Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi itu siapa? Jawab saya. Yang jujur sekarang. Iya, tidak iya. fokus dengan Nama yang Tuhan yang pasti. diperkenalkan para Namanya nabi. bukan. Dengarkan. Saya nggak ingin membebaskan Anda dari tipuan kebodohan Anda ini. Siapa nama Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi? Oke. Siapa? Meow. Turun dia, Bang. Oke. Jadi gitu ya, jangan Anda lembut-lembut tapi isi Anda itu seperti ular naga. Islam itu berdiri di atas pondasi kebenaran, bukan asal-asal. Dan saya paling tegas terhadap orang-orang yang bahlul. Mau menipu dengan cara bahlul. Tuhan itu bukan Allah katanya, bukan Allah, tapi disebutnya Allah. Tuhan kita nggak sama. Kami dalam kitab dengan kitab kami nggak sama. Tapi kok nyebut Allah? Allah yang Anda maksud sebutkan itu apa? Alai bumbung, semua sesembahan pohon, dalam bahasa Arab itu sumpah Allah, serapa, atau yang mana? Semua sesembahan dalam bahasa Tenang Arab dulu, itu namanya Juma. Allah, Bang. Tenang dulu, Juma. Saya sudah tenang. Ini tenang kali saya. Iya, Saya memang Anda kayak sudah begini. banyak kali. Sudah banyak kali dosamu. Dosa yang mana? Dosa yang mana? Dosamu. Kalau memang Saya berbeda, mengajarkan jangan kalian untuk meninggalkan penyembahan kepada dewa Molok. Itu dosa. Ajaran balulmu. Ajaran balulmu. Saya mengajarkan kalian untuk berhenti menyembah dewa Molok. Apakah itu salah? Apa? Dewa Molok? Siapa Dewa salah. Molok? Iya. Berarti kau mengusik Hah? ham kami, Bang. Hah? Ajaran Lah, balulmu. bukan mengusik. Anda coba tunjukkan kembali kitab saudara dalam bentuk original teksnya. Di situ tidak ada kata Allah di dalamnya. Tidak ada kata Nabi, tidak ada kata Rasul, tidak ada kata Alkitab. Gunakan istilah-istilah Yunani. Debat Islam Kristen selesai. Saya mau tanya dulu samamu. Oke? Ya. Saya mau tanya sama Kitabmu mencerminkan kitab seorang penganut ajaran Yunani. Selesai debat. Saya mulu. Selesai debat. Misal berbeda. Lepaskan kata Allah di dalamnya. Jangan sebut kitab dengan sebutan Alkitab yang hanya disebut sebagai tipuan itu. Saya mau Paham? tanya sama dulu. Kalau masing-masing, kenapa kitabmu tidak kembali kepada jati dirinya sendiri? Kenapa? Ustaz. Ayo. Ustaz. Kenapa? Kenapa kitab Kristen yang ada di Indonesia ini isinya cuma mau menipu saja? Kenapa? Jangan banyak. Sampulnya disebut Alkitab. Itu asalnya dari mana? Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Apa dasarnya? Banyakkan dustamu. Balul. Kitabmu aja sudah dusta, memberikan sampul yang tidak sesuai, karangan-karangan manusia biasa yang tidak jelas disebut Alkitab. Sementara Alkitab itu adalah kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kamu menggunakan kata Alkitab sementara kamu alergi dengan kata Subhanahu wa taala? Ayo. Kamu alergi dengan SWT, tetapi nama kitabmu kau berikan dengan nama yang disematkan oleh SWT kepada umat Islam. Ayo. Banyak kali ustamu. Oke, kita uji. Kita uji siapa yang berdusta di sini. Saya tanya samamu, kenapa kitabmu disebut Alkitab? Ini saja lembaran pertama. Tampilan kitabmu aja sudah berdusta. Tampilan kitabmu aja sudah dusta. Kenapa kitabmu disebut Alkitab? Kenapa? Jawab saya. Pada hari Pentakosta, pada hari Pentakosta, apa pula Pentakosta kau bahas-bahas ini? Ini yang saya tanya kepada saudara, kalau agamamu itu bukan agama pendusta, kenapa kitabmu itu menggunakan sampul Alkitab? Kenapa kitabmu menggunakan kata Alkitab sampulnya? Kenapa? Tahu kenapa? Kenapa? Yunani itu. Kenapa? Yunani dulu. Karena kitabmu itu kitab para pembohong, pendusta. Kitabmu itu pendusta dan penipu yang hanya ingin menipu orang supaya mempersembahkan darah kepada dewa Molok. Itu dalam agamamu. Paham kau? Suka-suka. Nama kitabnya dikasih Alkitab suka-sukanya dia tanpa dasar. Suka klaim-klaim bahasa. Lah, malu kau. Orang gila ini. Kitabmu buku karangan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak jelas itu, yang tidak dikenal oleh Yesus itu, kalian gelari dengan sebutan Alkitab tanpa malu-malu. Iya, ayo. tambah isi otakmu dulu.
Ya makanya kamu yang tambah. Iya, Kenapa tambah, kitabmu? isi otakmu gitu. Nggak mungkin Kenapa sama kitabmu saya. disebut Alkitab? Jawab saya. Iya, itu kan adopsi. Kenapa? Adopsi dari bahasa Arab. Nenek lo kiper. Dia nenek balul muna. Nenek mau balul. Ketawa. Aduh, dari sampul kitabmu aja sudah nipu. Alasan kenapa kitabmu itu dituliskan Alkitab supaya biar menipu orang-orang awam. Oh ini kitab, Alkitab. Begitu dibuka ternyata isinya Dewa Molok. Ada orang yang benar mempersembahkan darah hewan. Begitu dibuka kitabmu tulisannya Alkitab. Wih, Alkitab, kitab para nabi nih. Begitu dibuka isinya, Tuhan menjama-jama buah dadahmu. Dek, nyaman nak kering. Patolo-toloi. Jadi kalau Anda itu penyakitnya akut, dikasih resep, jangan nentang dokter. Ya, nanti kau disuntik mati. Kalau dokternya kesal, kau disuntik mati, matilah kau. Ayo Dinda, Bang Ali dan juga Naja diambil alih. Saya mau ke gunung ini. Udah pukul 2 lewat, hampir masuk pukul 2:30 di sini. Siap Bang Zuma, siap. Iya, resep saya itu tadi kalau masih ada yang kurang dikasih aja ya. Tapi saya masih monitor. Artinya saya persiapan berangkat ke gunung, tapi saya masih mendengarkan antum semua. Silakan. Masya Allah, siap. Baik, netizen semua, Dr. Zuma akan bersiap untuk menuju kepada pekerjaan beliau. Dan sekarang kita kedatangan siapa ini? Pak Egi. Pak Egi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada langsung diturunkan Uni, karena banyak yang saya rasa mau naik ke atas. Pak Yusuf, iya Pak Dokter, iya Pak Dokter, iya Dokter. Saya ada habis pikir ya, kalau Bang Zuma jadi dokter beneran, terus pasiennya Oten gimana itu ya? Dibanting sama beliau, bukan diinfus, dibanting. Jadi kan kalau orang mau diinfus itu kan kadang dipukul-pukul ininya kan, apa? Nadinya ya. Kalau beliau kalau beliau dinonjok dulu. Berarti ini room ini memang tujuannya buat apa sih, Bang? Ini cuma RS akal sehat di sini, Pak. Iya, di Tapi sini kok kita kalau tentang akal sehat meluruskan berpikir. Isinya penistaan gitu loh. Penghujatan isinya Di mana yang penistaannya, tidak Bro? enak gitu loh. Di mana menghujatnya, Bro? Ya ibaratnya kalau sudah mengusik tentang punya orang lain itu kan sudah. Pak, kalau Bapak tidak suka room ini, Bapak skip aja, Bapak turun aja jadi room lain, Iya. itu aja, simple. Dari tadi teman Kristen santai aja kok, banyak yang naik di sini diskusi. Kok Bapak malah kayak Diskusinya gitu? tidak sehat. Woi anjing, pantai, kontol. Banyak bacot kan semua, Oh, babi, iya. bangsat. Kenapa senang kau anjing? Itu teh. Inilah ajaran Ini kasih ya guys ya. PC aku kalau nggak senang kalian. Ini TikTokku. Ini Ah, ajaran itu. kasih ya guys ya. Inilah ajaran kasih guys. Contohnya Kontol kayak banyak tadi. bacot kau anjing. Bangsat. ini obatnya apa ini, Stan? Obatnya Mama harus kau apa lonte ini? yang Obat semua rabies. anjing, bangsat. Lonte mama kalian semua lonte. Tahu dulu lonte. Obat rabies. Obat Obat rabies rabies ini ya. Obat rabies. Ini Bapak sudah kalau mulai nggak anu rabies. ini. Mana Bu Juma Iya. ngomong kau anjing, oi. Obat rabies. Woi. Ngomong kau sekarang. Pandai. Uni. Uni kok Ini sudah masuk RSJ kalau ini Uni. Turunin Uni. Ini bagian RSJ Iya ini, lah bukan takut kena bikin ini. mental kalian semua Iya. anjing bangsat. Main rame-rame aja kalian babi. Anak haram kalian Ini semua bukan anak haram. Main-main rame baru kalian berani. Bangsat ngomong kau ya Bu Juma babi. Itu ada ajaran kasih guys ya. Kasihilah musuhmu. Itu seperti ini. guys. Kasihilah musuhmu. Bapak kau yang mau dikasihin. Ini Bu Juma ini lonte ini. Sampai namanya lonte semua. Lonte semua ini. jangan permalukan Gak ajaran senang PC kasih aku dong. ya. Gak senang PC aku. Bangsat. Anjing kalian semua. Ini Pak Yusuf Oke, sudah oke. siap ya. Kalau Siapa memang yang menghujat ya? kalau kamu emosi Ada kayak orang begitu, berkata seperti itu. Bung. Kenapa harus Bung, dihubungkan kalau kau dengan emosi ajaran? kayak begitu, Apa yang Ya. harus dihubungkan gitu loh.
Ya, Iya. langsung tampil, open kamera, buka, tunjukkan KTP dan alamat, ngajak kami berantem itu namanya. Jangan kau cuman maki-maki orang tua kami, jangan. Tidak bagus. Ya, karena kami di sini tidak menjelaskan, tidak memaki-maki orang tua kalian. Kita membahas Bible versus Al-Qur'an gitu ya. Bahkan kami tidak bertanya siapa orang tuanya Paulus. Ya, ya. Lanjut Indah, lanjut. Untungnya nggak ngomong di depan ya. Kalau di depan ngomong kayak gitu, tewas tadi itu. Tunggu. Di laci saya yang sebelah kiri itu ada di situ apa namanya, Spertus campur ini mikorek dengan Kalpanax. Jadi kalau ada pasien kayak tadi itu disuntik aja nggak apa-apa. Dosisnya jangan terlalu ini sih, sedang-sedang aja biar rabiesnya agak ini ya. Bang Zuma kalau itu kan obat salep sama obat tablet nggak mempan. Obat siram ada nggak obat siram? Ada itu tadi itu ini langsung siram mikorek sama Kalpanax. Kalpanaxnya siap. itu ditetesin ke matanya kiri kanan ya. Oke, saya tinggal sementara. Lukas. Di dalam Berarti dari ayat Lukas ya? 22 adalah tulisan penulis yang ditulis ulang dari